Halo, kembali lagi bersama tutor paling aneh yang pernah ada. Duh, rambut aku berantakan, bentar. Abis teriak-teriak, abis mabar. Aku dapat request lagi dari dosen di Universitas Hamzan Wadi di Lombok. Waduh, nih. Ya. Selamat siang Pak Aldi, salam kenal. Saya namanya disensor ya. Dari Lombok, satu grup WA di AP3SI. AP3SI itu adalah Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia. Gitu ya. Kang Aldi adalah bagian dari AP3SI. Gitu. Dan boleh minta tolong mungkin ada modul ajar untuk fase F kelas 12 materi strategi pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal Pak? Atau kontennya ada? Sebenarnya aku pengen bikinin modul ajar, cuman aku kayak belum kebayang yang biasanya dipakai di sekolah-sekolah tuh modul ajarnya kayak gimana. Karena kan Kang Aldi ngajar di sekolah swasta, takutnya apa, misalnya aku bikin modul ternyata berbeda dengan ketentuan kayak di sekolah negeri mestinya gimana. Karena kan biasanya kalau sekolah negeri ketentuan dari dinas atau dari kementerian itu kan mesti format tertentu yang diseragamkan se-MGMP gitu kan ya. Sementara kalau sekolah swasta kan biasanya pada punya formatnya masing-masing untuk modul ajar gitu kan ya. Makanya mungkin nanti untuk modul ajar kalau misalnya ada teman-teman yang punya contoh modul ajar boleh ya berbagi dengan Kang Aldi, nanti komen di bawah, nanti aku kasih tahu nguploadnya bisa di mana. Maksudnya supaya aku ada gambaran, oh modul ajar yang biasa dipakai oleh guru-guru di persekolahan tuh kayak gini. Jadi nanti bisa dibuatin beberapa contoh, gitu ya. Tapi beliau request nih strategi pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal ini untuk fase F kelas 12 sosiologi. Oke. Okay? Let's go. Let's go. Kita bicara strategi pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal, tapi sebelum kita ngomong lebih jauh tentang ini, yang paling pertama aku pengen angkat adalah sebenarnya strategi itu apa, ya. Jadi gini, dongengnya. Ketika kita melakukan pemberdayaan komunitas, kita akan punya goal atau tujuan apa yang ingin kita capai. Tujuan ini bisa ditentukan oleh penyelenggara. Misalnya kalau kita apa sih ikut pengembangan atau pemberdayaan komunitasnya tuh by program. Misal kemarin tuh yang Citarum Harum di Jawa Barat. Nah itu kan biasanya kalau Citarum Harum sudah ada program berarti udah punya tujuannya tersendiri kan. Atau bisa jadi tujuan itu tuh lahir dari komunitasnya gitu. Misalnya komunitasnya mempunyai keinginan untuk maju. Karena keinginan untuk maju itu akan jadi faktor pendorong perubahan, dan pemberdayaan komunitas itu adalah salah satu wujud gitu ya bagaimana satu komunitas itu berubah. Kalau teman-teman lupa masalah perubahan sosial, bisa cek video yang sudah dibikin sebelumnya ya sama Kang Aldi tentang faktor pendorong, penghambat, dan penyebab perubahan sosial. Sama kok kelas 12 juga. Program pemberdayaan komunitas ini tuh udah ada tujuannya, dia pengen mencapai ini gitu loh. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada beberapa posisi yang bisa diambil. Maksudnya posisi gimana, Kang? Gini, let's say misalnya kita sedang memberdayakan satu komunitas, misalnya panti asuhan ya, dan tujuan kita adalah untuk misalnya kita ingin membuat program pemberdayaan komunitas temanya kewirausahaan ke satu panti asuhan, biasanya panti asuhan X lah ya, gitu kan, supaya mereka bisa melakukan aktivitas kewirausahaan dan bisa berjalan secara mandiri. Kita ingin keuntungannya itu minimal 2 juta rupiah per bulan gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai ini, ada banyak banget cara yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum ke cara, kita tentukan dulu posisi kita. Apakah nanti kita datang ke sana sebagai fasilitator dari luar, atau kita datang ke sana sebagai bagian dari komunitas, gitu ya. Jadi kita masuk partisipatif gitu, kita jadi fasilitator sekaligus peserta, atau kita datang ke sana sebagai pemberi bantuan, gitu ya. Nah, jadi posisi apa yang akan kita ambil untuk menjalankan tujuan program ini? Mau posisi yang ini, mau posisi yang ini, atau posisi yang bawah, yang paling bawah. Atau mungkin posisi lain gitu ya, tergantung konteks program pemberdayaan yang akan teman-teman kerjakan. Karena bab 12, kelas 12 fase F tentang pemberdayaan komunitas, itu tidak hanya materi, tapi biasanya akan sangat aplikatif ya penerapannya tuh. Nah, setelah teman-teman menentukan suatu posisi, mau ngambil posisi apa, pada akhirnya teman-teman bisa menyusun sebuah strategi, yaitu rencana untuk dapetin tujuan tadi. Ambil posisi unik, dan ketika teman-teman bikin strategi, jangan lupa kalau strategi teman-teman itu ada satu unsur penting, belum tentu tercapai. Ya, kelihatannya kayak yang receh,
Tapi ini penting karena pertama, banyak banget orang yang menganggap bahwa melaksanakan pemberdayaan komunitas itu programnya harus berhasil. Enggak ya. Nggak harus berhasil, bahkan kemungkinan gagalnya juga gede. Nggak semua komunitas itu punya semangat kemajuan yang sama dengan teman-teman gitu. Nggak semua komunitas tuh mau diajakin untuk melakukan pemberdayaan. Atau misalnya komunitasnya udah bagus tapi ternyata fasilitatornya yang kurang, itu bisa jadi ngilangin semangatnya mereka. Ada banyak banget faktor yang ngebuat program pemberdayaan komunitas belum tentu tercapai. Makanya ketika kita menyusun strategi, kita harus ingat bahwa strategi yang kita susun itu belum tentu tercapai. Ya, bikin sebuah rencana untuk mencapai tujuan ini. Misal, di rencana tersebut teman-teman bisa nulis apa sih keputusan yang perlu diambil, terus sumber daya yang ada sama teman-teman dialokasikannya nanti seperti apa. Sumber daya di sini tidak hanya bicara masalah sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Berarti komunitas teman-teman atau stakeholder pemangku kepentingan yang lain, bagaimana teman-teman akan berdayakan stakeholder tersebut gitu ya. Lalu seperti apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tadi gitu ya. Suatu disusun dalam suatu dokumen gitu ya. Biasanya kalau anak muda zaman sekarang bikinnya kan di Notion ya. Bikin strategi, oh gini caranya begini-begini, keputusan yang perlu diambil seperti ini, posisi kita seperti ini, alokasinya seperti ini, itu namanya strategi gitu ya, untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi untuk bikin strategi, teman-teman harus sudah punya goal pemberdayaan komunitas yang clear. Sekarang tadi kita di awalnya kan strategi pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Kenapa sih harus perlu berbasis kearifan lokal? Pertama, komunitas itu adalah subjeknya. Maksudnya subjek gini, mereka tuh bukan orang yang duduk sama kita dikasih pelatihan terus ya udah bubar gitu. Enggak gitu doang. Pelatihan itu hanya satu cara atau satu langkah untuk melakukan pemberdayaan komunitas. Pada akhirnya, mereka yang jalan. Kita sebagai fasilitator pemberdayaan itu adalah pemberi jalan dan pemicu. Ngasih mereka inspirasi, ngasih mereka semangat, ngasih mereka jalan dan fasilitas untuk bisa maju gitu loh. Kasarnya mah kalau motor kita yang starternya gitu. Biarkan nantinya motornya jalan sendiri sama drivernya gitu kan. Driver motornya tuh kan dalam hal ini kan pemimpin di masyarakat setempat gitu kan ya. Lalu komunitas itu adalah mereka yang bergerak gitu loh. Kan mereka yang pengen maju. Pemberdayaan akan bener-bener gagal kalau komunitasnya nggak mau maju. Kalau nggak ada semangat untuk maju, pemberdayaan gagal gitu ya. Dan pada akhirnya komunitas itu juga yang merasakan manfaatnya, bukan kita fasilitator. Oke lah, kita dapat manfaat, tugas kita dari guru atau dari dosen beres gitu ya. Atau teman-teman yang KKN, tugas KKN-nya beres gitu kan. Tapi ya nggak gitu konteksnya dalam hal ini gitu ya. Ini komunitas itu sendiri yang akan merasakan manfaat dari program pemberdayaan yang teman-teman bikin. Gitu. Bikin strategi dan menentukan tujuan yang jelas nantinya akan membantu teman-teman ketika harus melakukan evaluasi pemberdayaan komunitas. Sekarang, apa sih yang disebut dengan kearifan lokal? Gitu ya. Buat teman-teman yang sekarang jurusan bahasa atau mengambil mata pelajaran antropologi di SMA-nya, gitu ya. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah kebudayaan karena teman-teman sudah belajar itu secara habis-habisan di antropologi. Nah, teman-teman yang ngambil sosiologi atau yang sekarang sedang kuliah sosiologi maupun juga antropologi juga mestinya sudah tidak asing lagi dengan istilah kebudayaan. Tapi kalau teman-teman rasanya masih agak asing atau belum ngerti tentang kebudayaan, komen nanti aku bikinin. Nah, intinya kearifan lokal itu adalah nilai, norma, praktik, kebiasaan, tradisi, sikap juga termasuk ya. Pada dasarnya itu adalah kebudayaan khas suatu kelompok etnis. Kenapa disebutnya tuh khas? Karena bisa jadi satu kebudayaan itu luas, tapi di dalam kebudayaan itu tuh ada kayak gini deh. Let's say Sunda deh, budaya Sunda. Kan orang Sunda yang di Bandung dan orang Sunda yang di Banten, orang Sunda yang di Bogor, orang Sunda yang di Pangandaran kan belum tentu ragam kekhasannya tuh sama gitu kan ya. Dari bahasa yang dipakainya aja udah beda. Gitu ya, sama-sama bahasa Sunda. Cuman di Bogor gini, di Bandung gini gitu kan ya. Nah, makanya disebutnya tuh kearifan lokal. Jadi khas dari suatu kelompok etnis tertentu. Nah, pemberdayaan komunitas itu bisa dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal sebagai nilai dasar untuk mendongkrak masyarakat itu. Jadi gunakan nilai mereka untuk ngebuat mereka jadi maju. Gunakan nilai-nilai yang ada di masyarakat setempat supaya masyarakatnya itu jadi maju. Gitu. Atau aku ingat istilah bela diri kalau nggak salah Aikido nih. Gunakan kekuatan lawan untuk ngelawan lawan itu. Nah, dalam konteks pemberdayaan itu maksudnya gunakan potensi kearifan lokal. Apa sih nilai-nilai kebudayaan gitu ya, praktik, kebiasaan, tradisi khas satu daerah yang bisa kita manfaatkan untuk ngebuat masyarakatnya jadi maju. Jadi masalah apa yang ada di sono
dan juga kayak kearifan lokal seperti apa yang di sana berjalan, itu bisa kita manfaatkan, bisa kita daya gunakan sebagai dasar untuk bisa ngomporin masyarakatnya supaya jadi maju gitu. Sekali-kali kita ngomporin orang buat jadi maju gitu ya, bukannya ngomporin gosip tentang Loli sama Nikita Mirzani terus. Nah, di sini sekarang ada beberapa contoh strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal ya. Yang pertama yang aku mau discuss itu tentang rekomendasi dari PBB yang mau aku diskusikan sekarang ya. Nah, PBB United Nations itu menyusun beberapa rekomendasi untuk melaksanakan pemberdayaan komunitas dalam dokumen mereka yang berjudul United Nations Community Engagement Guidelines on Peace Building and Sustaining Peace. Ya, jadi ini dongengnya adalah community engagement dalam rangka untuk membangun dan menjaga perdamaian di seluruh dunia, gitu. Tapi 7 rekomendasi yang diberikan PBB dalam dokumen ini juga bisa dibilang applicable untuk pemberdayaan komunitas, gitu ya. Apalagi kalau teman-teman akan memberdayakan komunitas di daerah rawan konflik. Wah, ini mah udah bakal kepake banget, gitu ya. Nah, pertama ada respectful, coherent, and flexible engagement. Jadi maksudnya kita terlibat dengan masyarakatnya secara respectful gitu ya, menghargai masyarakat setempat, coherent berarti nyambung dan fleksibel gitu. Jangan sampai kita kaku. Ya. Coherence and engagement at country level, malah PBB memberikan perhatian khusus pada level negara. Jangan sampai kita udah berjuang mati-matian, ternyata dari birokrasi, dari pihak pemerintahnya nggak ada support, atau kehalang sama birokrasi atau kebijakan yang menghalangi masyarakatnya untuk jadi maju. Nah, kalau ada pemerintah kayak gitu, jitak dah. Masa ada pemerintah yang nggak mau masyarakatnya maju? Tapi ada loh. Kalau nanti teman-teman ngelakuin pemberdayaan komunitas terus ada pemerintah kayak gitu, jitak aja. Conflict sensitive and risk informed approach ya. Saat kita melakukan pendekatan sama masyarakat, pastikan kita peka terhadap potensi konflik yang akan terjadi di masyarakat tersebut. Karena seperti yang pernah aku diskusikan di video tentang faktor penghambat perubahan sosial, bahwa melakukan pemberdayaan komunitas itu kan salah satu bentuk untuk ngedorong masyarakatnya berubah. Apalagi kalau masyarakatnya punya kemauan untuk maju. Dan ketika terjadi perubahan, ada juga resiko disintegrasi. Karena nilai dan norma yang sebelumnya berjalan bisa jadi berubah, jadi nilai norma baru dan integrasi yang sebelumnya pasti itu pakem gitu ya. Itu bisa jadi pecah karena nilai normanya berubah untuk membentuk integrasi baru, sehingga ada potensi konflik dalam setiap program pemberdayaan komunitas. Kita sebagai fasilitator tentu saja harus peka, gitu ya. Dan jangan lupa risk inform. Semua resiko yang akan terjadi, segala resiko dari program kita, dari apa yang akan kita lakukan bersama komunitas, itu semua pihak yang terkait harus paham dan harus oke. Gitu. Jangan sampai ada satu pihak yang nggak setuju di belakang, jadi kayak ngangguk di depan, di belakangnya nggak setuju. Itu bahaya banget, vested interest kayak gitu tuh ya. Pastikan semua pihak yang terkait sudah paham resikonya itu seperti apa. Lalu inclusive and meaningful participation, kita ajak semua dan pastiin kegiatannya itu bermakna. Gitu. Jangan sampai kita bikin kegiatan formalitas doang gitu, tapi harus ada maknanya. Jangan sampai cuma gara-gara teman-teman ngelakuin KKN 40 hari dalam rangka kampus merdeka, si program itu dibikin asal-asalan cuma dalam rangka formalitas doang gitu. Itu jangan ya. Ngabisin waktu, buang-buang waktu teman-teman, buang-buang waktu komunitasnya juga, gitu ya. Community based capacity building ya, meningkatkan kapasitas komunitas gitu ya, dan partisipasi perempuan dan juga partisipasi dan engagement dari generasi muda gitu. Nah, untuk yang B ada beberapa rekomendasi strategi gitu ya yang didapatkan dari berbagai penelitian dan best practice yang Kang Aldi baca dengan cara mempelajari artikel di Google Scholar. Pertama, melakukan identifikasi potensi lokal. Karena kan kita akan berbasis kearifan lokal, jadi kita perlu tahu potensi di kelompok atau komunitas tersebut apa yang bisa kita kembangin. Lalu partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Gitu, pastiin semua masyarakat terlibat sama tadi di atas ya. Pengembangan keterampilan dan pelatihan supaya mereka jadi lebih terampil. Pelestarian dan promosi budaya lokal. Again, hati-hati dengan promosi budaya lokal. Pelestarian oke, tapi untuk promosi hati-hati ya. Pastikan konflik sensitif dan risk inform. Pastikan semua pihak yang terkait sudah bisa oke dengan resikonya dan potensi konflik juga sudah dipetakan dan ditangani. Untuk melakukan pemetaan konflik, teman-teman bisa mengaplikasikan bab konflik sosial yang teman-teman sudah pelajari di kelas 11. Ada tentang pemetaan konflik dan resolusi konflik. Mau dibikinin videonya? Komen. Ya. Kolaborasi juga dengan semua stakeholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan dan ada 5 stakeholder dalam pemberdayaan komunitas. Yo, masih inget gak stakeholder di 5 nih pemberdayaan komunitas? Kalau lupa mau dibikin ini stakeholder pemberdayaan komunitas, lagi-lagi komen.
ya. Dan terakhir, pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Jangan sampai lingkungan tempat komunitas kita hidup malah jadi rusak gara-gara program kita. Gitu. Karena pada akhirnya kita melakukan pemberdayaan komunitas, tujuan besar kita adalah untuk ngemajuin komunitas. Jangan sampai kita melakukan pemberdayaan komunitas, malah komunitasnya kerepotan, atau malah jadi lebih buruk daripada sebelumnya, itu bahaya ya. Tapi memang sih semua program pemberdayaan belum tentu akan berhasil, itu oke ya. Seenggak-enggaknya nggak berhasil tuh break even point dalam arti nggak ngerugiin. Gitu, seenggak-enggaknya nggak berhasil ya udah nggak ada yang berubah gitu kan, seenggak-enggaknya nggak berhasil. Jangan sampai nggak berhasil malah justru lebih rugi. Karena kalau misalnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator pemberdayaan komunitas udah hilang, nantinya bakal jadi ribet. Gitu. Kalau misalnya suatu hari ada orang lain yang mau melakukan pemberdayaan komunitas, malah jadi masyarakatnya suatu hari bisa tertutup sama fasilitator dari luar. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa kalau ada video, kalau ada usulan konten mau dibikinin ini itu, tinggal komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa kasih komen, share. Pokoknya ramein aja channelnya ya, supaya menjadi lebih engaging. Oke? Thank you dan bye-bye.